Di tutorial kali ini kita akan ngubah foto pemandangan yang flat dan biasa aja jadi warna-warni. Gue punya satu foto, ini diambil di Rawapening waktu itu. Dan gue harus bilang aslinya tuh keren banget. Jadi waktu itu langitnya biru, terus ada kayak bercak-bercak ungunya karena waktu itu masih pagi banget. Sayangnya gue nggak bisa motret pakai kamera mirrorless di Rawapening ini karena kameranya dipakai untuk bikin video. Jadilah gue cuma bisa motret ini dengan kamera handphone. Dan kamera handphone tuh kemampuannya terbatas, jadi nggak selalu bisa nangkep dynamic range atau warna yang kelihatan di aslinya. Tapi jangan takut, ada cara curang sedikit untuk bikin foto yang kayaknya flat ini jadi balik lagi warna-warni dan seru. Dan kita akan coba bahas step-stepnya di tutorial kali ini. Dimulai dengan nambahin beberapa warna ke pemandangan ini. Jadi bikin layer baru, layer yang pertama ini gue kasih nama biru. Kemudian pakai brush tool, kita akan coba nambahin warna biru ke sini nih. Kita pilih warna biru yang mendekati warna biru langit, kemudian bikin beberapa brush stroke aja di sini. Ini warna yang pertama, jadi kita nambahin warna biru. Nggak harus rapi-rapi, malah efeknya nanti akan jadi lebih dramatis kalau brush stroke-nya nggak seberapa rapi sih. Kita bersihin dulu biar jangan bocor ke bawah ya. That's okay. Kemudian kita akan nambahin warna yang kedua. Warna yang kedua ini ungu, jadi sedikit lebih gelap dari birunya. Kita pilih warna ungu yang agak gelap, kemudian sama kayak tadi, cuma tinggal sapuin aja ke langit pakai brush stroke. Yang terakhir kita tambahin warna pink biar lebih seru aja sih sebenarnya. Nggak usah banyak-banyak, tambahin sedikit aja di ujung, and yeah, I think that looks good. Nah kalau kayak gini lo posting di Instagram pasti akan lebih banyak dapat diketawain orang daripada di like. So we're gonna do something about that. Yang pertama kita mulai dari layer biru dulu. Kita ubah blending mode-nya ke overlay karena dia layer yang paling bawah. Turunin opacity-nya ke sekitar 60 atau 70% dan lo bisa lihat udah mulai kelihatan sedikit lebih kece lah di belakang sana. Kemudian untuk layer yang ungu, ubah blending mode-nya ke soft light karena dia adanya di atasnya dan kita mau efek ungunya jangan terlalu dominan. Turunin opacity-nya ke sekitar 80%, kemudian kita move on ke layer yang pink. Sama, kali ini kita pakai blending mode soft light juga, tapi dengan opacity yang lebih rendah, mungkin sekitar 60 atau 70% hanya untuk nambah aksen warna aja di langitnya. Kemudian balik ke layer yang biru, kita akan bikin efek birunya jadi sedikit lebih realistis. Caranya adalah dengan masuk ke menu filter, blur, kemudian pilih motion blur. Untuk angle-nya bebas, tapi gue lebih senang pakai angle diagonal, biasanya sekitar 30 atau 40 derajat. Kali ini gue pakai minus 36 derajat dengan distance yang agak jauh, 750 pixel. Kita bisa lihat bedanya sebelum, jadi garis-garis yang tadi bolong-bolong putih segala macam masih kelihatan, dan sesudah. Kali ini jadi kelihatan kayak kalau kita motret awan dengan shutter speed yang agak rendah, kelihatan ada garis-garisnya di layar. It's really that simple. Jadi motion blur dengan setup seperti ini, klik OK. Kemudian kita akan apply efek yang sama di dua layer di atasnya. Jadi untuk ungu sama, tinggal masuk ke filter. Di paling atas ini udah ada motion blur dengan config yang sama kayak yang tadi kita tambahin. Kemudian untuk yang pink juga sama, filter, motion blur. Masih ada beberapa bagian yang bolong dan gue nggak gitu suka, tapi ini gampang dikoreksi kok. Jadi pakai brush tool, lo bisa pilih warna birunya lagi. Ya, that looks good. Kemudian mungkin opacity-nya diturunin lagi sedikit. Ya, that looks kinda okay. So 3 layer yang isinya warna-warni ini kita jadiin satu folder. Katakanlah kita namain sky. Ini sebelum,
Ini sudah mulai kelihatan sedikit lebih seru, tapi kita belum selesai. Layer sky ini kita duplicate, Command J atau Control J kalau di Windows, kemudian kita kasih nama water. Karena kebetulan di scene-nya ada area danaunya, ada area rawannya, jadi langit di atas itu harus mantul ke bawah. Bikin mantulannya gampang banget sih, jadi tinggal masuk ke menu edit, transform, kemudian flip vertikal supaya dia di flip, pilih move tool, kemudian tahan shift supaya dia nggak geser kiri kanan, kemudian klik dan geser ke bawah. Kurang lebih di situ biar ungunya masih kelihatan. Right, sekarang kita turunin lagi opacity foldernya ke sekitar 50% biar nggak terlalu ngeblok. Terakhir kita akan tambahin mask. Mask ini fungsinya supaya sisaan yang di atas horizon ini nggak bocor ke area gunung. Untuk itu kita pakai gradient tool, pilih gradient yang dari hitam ke putih, mode gradientnya linear, terus tinggal tarik garis aja dari kira-kira di atas horizon sedikit sampai ke bawahnya. That's it. So air udah, langit udah, kita akan tambah satu elemen lagi. Jadi di sana itu waktu itu agak-agak foggy, jadi lebih banyak abu-abunya di area bawah, dan kalau kita lihat di sini sebenarnya kelihatan sih agak ada fognya gitu. Ada beberapa hal yang mau gue tambahin supaya hasil akhirnya tetap realistis. So lagi-lagi kita tambah satu layer baru, pilih brush tool, dan kali ini kita akan pakai warna putih dengan ukuran yang sedikit lebih kecil. Kita bikin aja tuh di sini. Sini sedikit, kemudian sedikit lagi di sini. Great. Lagi-lagi kita akan ngeblur layer ini. Jadi kita masuk ke filter, blur, tapi kita nggak pakai motion blur, kita pakai Gaussian blur kali ini. Dengan ukuran yang agak gede, misalnya 150 pixel. Oke. Kemudian blending mode-nya kita ubah lagi ke soft light. Dengan opacity yang kita turunin ke 70%, I think that's good. Alright, so that's it. Seperti biasa, semua efeknya kita masukin ke folder edit, and this is the before, and this is the after. I think that looks pretty good. Ini dari tadinya yang flat biasa aja, jadi rame, warna-warni. Segitu aja dari gua kali ini, sampai ketemu di tutorial berikutnya.